Diceritakan pada zaman dinasti Silla, Silla adalah sebuah kerajaan yang paling lemah di antara 3 kerajaan. Namun pendapat tersebut kini tak lagi berlaku sebab Silla sekarang memiliki Raja Jinhung. Raja Jinhung menjabat sebagai raja ke-24 dinasti Silla. Beliau dikenal dengan sesosok figur yang penuh kasih sayang dan memiliki keberanian. Raja Jinhung sangat bertanggung jawab atas kemajuan Silla. Hal itu dikarenakan semenjak beliau memimpin Silla, kini wilayah Silla tersebut menjadi sangat luas. Dan film The Great Queen Sendok pun itu dimulai. Di awal film kita akan dipertontonkan pada Raja Jinhung yang sedang menaiki kuda menuju perbatasan Silla dan Baekje. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, Raja Jinhung ingin melihat keindahan wilayah Silla dari bukit tinggi. Tak lama kemudian ada sekelompok pasukan dari negara Baekje menyerang beliau. Sempat keteteran karena memang usia beliau sudah tidak fit lagi untuk melakukan peperangan. Tak lama tiba-tiba ada perempuan datang membantu Raja Jinhung. Dia tampak begitu lugas memainkan pedangnya sehingga pasukan Baekje yang banyak tidak berkutik sama sekali. Perkenalkan, dia adalah Misil. Menjabat sebagai seorang Wonhua, pemimpin Hwarang dan juga orang yang paling berperan penting dalam kemajuan Silla. Misil meminta maaf kepada Raja Jinhung karena telah lalai tak mengawal Raja Jinhung. Sebaliknya Raja Jinhung dengan rendah hati bilang bahwa beliaulah yang tak menuruti perkataan Misil yang melarangnya agar tak berkeliaran sendirian. Setelah itu, sambil menikmati kesuksesan Raja Jinhung selama ini, beliau kemudian berterima kasih kepada para pejabat dan Misil selaku pemegang Hwarang. Menurut Raja Jinhung, beliau tak akan bisa seperti ini tanpa bantuan mereka. Selesai berterima kasih, Raja Jinhung sangat menaruh harapan kepada cucunya yang sangat ini masih kecil. Dia bernama Baekjong. Namun Pangeran Geum selaku anak langsung dari Jinhung tampak tak begitu menyukainya. Raja Jinhung berpesan bahwa kelak kesuksesan Silla akan menjadi tanggung jawab mereka. Saat Raja Jinhung tengah diantar pulang bersama pasukannya, terlihat beliau bersama Misil di dalam kendaraan. Raja Jinhung meminta pendapat kepada Misil tentang pencapaian suksesnya terhadap Silla. Namun di tengah-tengah obrolan mereka tiba-tiba kendaraan mereka goyah. Misil mengecek dari jendela dan mendapati anggota yang saat itu menggotong kendaraan terlihat berjalan sempoyongan karena kelelahan. Misil lalu memberikan kode kepada Hwarangnya agar membunuh orang tersebut. Dari sini sudah kelihatan bahwa Misil ini adalah seseorang yang sangat berdarah dingin. Kemudian Raja Jinhung lanjut menceritakan masa mudanya dulu yang begitu berani. Beliau juga menunjukkan pisau keberuntungannya kepada Misil. Saking antusiasnya bercerita, Raja Jinhung tiba-tiba mengalami batuk darah. Malamnya di ibu kota Silla, Raja Jinhung secara mengejutkan tiba-tiba berwasiat kepada Misil. Misil kaget sekaligus tak percaya kalau Raja Jinhung sudah ingin meninggalkan dunia ini. Raja Jinhung kemudian menyuruh Misil agar menuliskan wasiatnya. Dengan terpaksa akhirnya Misil pun menuliskan wasiat yang kira-kira bunyinya seperti ini. Jika Raja Jinhung wafat, singgasana akan diteruskan oleh Baekjong cucunya. Dan wasiat tersebut tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun termasuk Misil ataupun putranya sendiri yang bernama Geum. Misil yang mendengar wasiat tersebut menunjukkan wajah yang merasa keberatan. Ditanya oleh Raja apakah Misil kecewa, dengan terpaksa Misil menjawab akan mematuhi perintah Raja. Misil tampak meneteskan air mata melihat Raja Jinhung yang semakin hari semakin melemah. Semua orang istana tampak tak siap dengan keadaan Raja Jinhung yang memang kala itu beliau adalah sesosok raja yang sangat dihormati. Raja Jinhung kemudian memanggil Seolwon. Seolwon ini adalah anggota Hwarang sekaligus kapten dari Hwarang. Raja Jinhung lalu memberikan wasiat kepada Seolwon. Saat surat wasiat tersebut dibaca, mengejutkan, Raja Jinhung ingin Seolwon membunuh Misil. Raja Jinhung merasa bahwa Misil tidak akan mengikuti wasiatnya. Raja Jinhung berpendapat bahwa Misil adalah orang yang paling berpengaruh pada kemajuan Silla saat ini. Namun ketika beliau sudah wafat, maka Misil akan menjadi racun yang membahayakan untuk Silla. Seolwon dengan hormat lalu menerima perintah Raja Jinhung. Seolwon pulang dan menghadap kepada Misil. Dia lalu memberikan wasiat dari Raja Jinhung kepadanya. Setelah Raja Jinhung wafat,
Setelah ditanya oleh Misil apakah Selwyn akan mematuhi raja, Selwyn lalu bilang bahwa dia akan lebih patuh kepada Misil dan melanjutkan rencana yang telah dibuat oleh Misil. Kemudian scene berpindah pada Muno. Muno ini adalah seorang religius yang sering diberi petunjuk dari langit. Dia sengaja bersemedi di bukit gunung, hal itu karena Raja Jinhung meminta agar Muno mencari petunjuk jalan keluar setelah Raja Jinhung mati. Raja Jinhung kemudian memanggil sang cucu yang kala itu sangat sedih dengan kesehatan beliau. Sang cucu merasa belum siap ditinggal oleh sang kakek. Sang kakek lalu berwasiat agar Baekjong cucunya bersedia meneruskan singgasananya. Merasa tak mampu, Baekjong terus memohon agar Raja Jinhung tetap sehat. Karena cucunya tak merespon pemberian tahtanya, kemudian Raja Jinhung memberikan sebuah pisau kecil kepada Baekjong. Pisau tersebut dipercaya Raja Jinhung kelak akan menyelamatkan hidup Baekjong dan negeri Silla. Baekjong menerimanya seraya berkata bahwa ia tak bisa menjadi penerus sang kakek tanpa sang kakek di sampingnya. Merasa kakeknya sudah sangat parah, kemudian Baekjong bergegas pergi memanggil tabib. Mengetahui respon cucunya barusan, Raja Jinhung merasa Silla kelak dalam bahaya. Syukur-syukur jadi penguasa 3 kerajaan seperti yang dipimpinnya. Menjelang ajal, Raja Jinhung tak berharap apa-apa selain Silla bisa terselamatkan. Tak lama, Raja Jinhung dengan keringat dingin lalu terkapar. Di sisi lain, Muno yang kala itu melakukan ritual, obor yang mengelilinginya tiba-tiba mati. Hal itu pertanda bahwa kini Raja Jinhung telah mati. Kemudian Selwyn memimpin para huarang untuk melenyapkan seluruh anggota dewan yang berada di depan istana. Tak lama, Misil menemui Selwyn dan hal itu disaksikan oleh Baekjong. Baekjong lalu berlari menuju ruangan sang kakek. Disusul Misil juga kala itu masuk ke ruangan raja guna memastikan bahwa Raja Jinhung telah meninggal. Benar saja, Raja Jinhung diketahui Misil sudah meninggal. Saat itu, sang cucu yang bersembunyi di belakang singgasana raja tampak bersedih. Tak lama lalu Selwyn beserta komplotan Misil masuk ke dalam dan mengetahui kematian raja. Karena Misil merasa menggenggam huarang, lantas Misil pun berbicara pada jenazah Raja Jinhung bahwa Silla kali ini akan menjadi eranya. Baekjong yang kala itu ada di belakang kursi raja menjadi saksi bahwa Misil adalah seseorang yang sangat jahat. Di tempat lain, roh Raja Jinhung kemudian berkata pada Muno bahwa sebelum 7 bintang di utara menjadi 8, maka tidak akan mungkin ada yang bisa mengalahkan kehebatan Misil. Sementara saat Misil menghampiri Pangeran Geum, selaku anak tentulah dia sangat khawatir ketika mendengar kabar bahwa ayahnya telah meninggal. Namun Misil mengungkapkan kepada Pangeran Geum wasiat sang raja yang lebih memilih cucunya ketimbang anak sendiri untuk meneruskan singgasana. Misil lalu menggoda Pangeran Geum dengan berkata bahwa dia akan menyembunyikan wasiat tersebut agar Pangeran Geum bisa meneruskan tahta Raja Jinhung. Tentunya dengan syarat Pangeran Geum juga harus mau menjadikan Misil sebagai permaisurinya. Benar saja, keesokan malamnya akhirnya anak Raja Jinhung yang bernama Geum dilantik menjadi raja bersama Misil sebagai permaisurinya. Upacara tersebut dimeriahkan oleh pasukan huarang dan para pejabat, juga dihadiri Baekjong yang tampak ketakutan melihat Misil. Mereka berteriak mengagungkan Pangeran Geum yang kini berstatus menjadi Raja Jinji. Kala itu Muno datang terlambat dan menyaksikan pengangkatan Geum didampingi Misil. Muno terus berpikir tentang perkataan Raja Jinhung yang berpendapat bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Misil sebelum 7 bintang di utara menjadi 8. Dengan begitu Muno berkata dalam hati bahwa mungkin saja ini adalah era Misil. Muno kemudian pergi dan menyaksikan Baekjong yang sedang merengek kepada Euljae. Euljae ini adalah salah satu pejabat yang pro terhadap Raja Jinhung. Dia hendak ditugaskan di luar kota. Kala itu Baekjong yang ketakutan terhadap Misil serta ketidaksukaan ingin mengajak cucu dari Raja Jinhung tersebut. Kini 4 tahun pun berlalu. Muno masih teringat mimpinya tentang bintang ke-8. Dalam mimpi tersebut ia melihat burung pun terbangun dan bertanya-tanya sebenarnya siapa bintang ke-8 yang dimaksud oleh Raja Jinhung. Sedikit spoiler, Mino ini adalah seseorang huarang yang sangat ahli dalam memainkan pedang.
Saat ia sedang bermain pedang, ia tiba-tiba dihampiri oleh Seolwon. Tentu saja Seolwon ingin mencari anggota untuk memperkuat dukungannya terhadap misil. Namun di situ Muno menolak mentah-mentah permintaan Seolwon. Singkat cerita, misil dikecewakan oleh Raja Jinjing. Hal itu lantaran para keluarga tidak setuju terhadap Raja Jinjing yang menikahi seseorang yang dari kalangan bukan keturunan raja, meneruskan tahta sehingga dia pun meninggalkan anaknya tersebut di istana begitu saja. Nah, ini dia Baekjong yang sudah dewasa. Dia tampak bahagia mengetahui istrinya yang bernama Maya sedang mengandung. Terlebih di situ Maya mengungkapkan atas mimpinya yang melihat bintang utara memasuki rahimnya. Merasa khawatir, Baekjong lalu memberikan pisau pemberian Raja Jinhung untuk dikalungkan kepada istrinya dengan harapan istri dan bayinya akan selamat. Tak lama pembantu setia Baekjong bernama Iem datang. Kala itu ia memberitahu pada Baekjong agar segera datang pada acara kerajaan. Baekjong lalu menyuruh agar ia mendampingi istrinya berdoa ke sebuah kuil selama dia menghadiri acara kerajaan. Saat di kuil, Maya dan Iem tak sengaja melihat para huarang yang sedang memakai kosmetik layaknya perempuan. Setelah menyaksikan pemandangan aneh itu, Iem tampak bahagia namun tidak untuk Maya. Maya mengetahui bahwa itu adalah rencana bunuh diri yang akan dilakukan oleh huarang. Mengetahui hal tersebut, Maya dan Iem pun lalu bergegas pergi pada acara kerajaan. Pembicaraan Maya tersebut pun didengar oleh Seolwon bersamaan hari ini Seolwon berencana akan membunuh Maya. Hal itu karena demi mulusnya rencana misil. Di dalam perjalanan, Maya mendapat kabar dari pasukan bahwa ibunya tengah sakit. Maya menyuruh Iem agar pergi ke acara terlebih dahulu. Di acara kerajaan tampak Iem memanggil Baekjong dari belakang panggung. Di sisi lain, Maya diculik oleh pasukan misil. Muno yang melihatnya pun lantas mencarinya. Kebingungan mencari, Muno lalu melihat kereta tempat Maya dikurung. Saat itu pakaian Maya yang sedikit terjepit keluar dilihat oleh Muno. Melihat pakaian bermotif burung itu, Muno lantas mengikutinya. Di acara kerajaan saat Raja Jinjin hendak mengangkat telur mahkota tanda raja, tiba-tiba misil datang bersama huarang dan menyuruh agar Jinjin turun tahta. Huarang bunuh diri satu persatu menandakan bahwa pasukan huarang berani berperang demi untuk menurunkan tahta Raja Jinjin. Raja Jinjin pun marah namun misil memiliki alasan. Ya, misil pun lalu membacakan surat wasiat yang selama ini ia sembunyikan dan membacakan di depan umum. Kini para pejabat dan huarang pun tahu kalau dalam wasiat tersebut Raja Jinhung meminta cucunya yang meneruskan tahta. Akhirnya kini Baekjong dengan terpaksa harus mematuhi wasiat tersebut bahwa sekarang mau tidak mau dia adalah Raja Jinpyong sesuai wasiat sang kakek. Malamnya Baekjong yang kala itu khawatir Maya tak kunjung kembali lantas pergi seorang diri mencari istrinya. Baekjong sangat berharap atas keselamatan Maya dan kandungannya. Sementara saat di perjalanan pasukan yang membawa Maya pun dihadang oleh Muno. Muno lalu menghabisi para pasukan tersebut tanpa kesulitan sedikit pun. Naasnya di situ salah satu pasukan selamat dan mengancam Maya dengan pisau. Muno akhirnya mau tak mau harus mengalah demi keselamatan Maya. Akhirnya Maya dan Muno pun diikat di pinggir tebing dan akan dijatuhkan ke dalam laut. Merasa Muno sudah tak bisa berkutik, lantas para pasukan tersebut menceburkan Muno dan Maya ke laut. Di sisi lain, misil merencanakan sesuatu agar dirinya bisa menjadi permaisuri kembali. Oleh karenanya, dia meminta Seolwon agar mencari Baekjong untuk menyuruhnya pulang ke istana. Singkat cerita, pasca hilangnya Maya yang sudah berbulan-bulan, para pejabat mendesak agar Baekjong segera mencari permaisuri baru. Baekjong marah dan berlarut atas kehilangan istrinya. Di tengah-tengah kesedihannya tersebut, tiba-tiba Eul-jae datang setelah sekian lama bertugas. Eul-jae adalah satu-satunya pejabat yang dekat dengan Baekjong di saat pejabat yang lain lebih cenderung memilih misil. Malamnya misil kembali merencanakan bagaimana caranya agar bisa menjadi permaisuri. Dia didampingi oleh Seolwon beserta adiknya. Mereka pun akhirnya menemukan ide bahwa esok akan diadakan sebuah voting pejabat tentang siapa yang akan menjadi permaisuri mendampingi Baekjong. Keesokan harinya voting tersebut dilakukan. Karena pejabat lebih mendominasi misil sebagai terpilihnya permaisuri, akhirnya mau tak mau Baekjong menerimanya. Namun saat hendak diputuskan, Muno tiba-tiba datang bersama Maya yang ternyata mereka selamat.
Baekjong senang kalau mendengar Maya selamat berkat pisau yang diberikan oleh Raja Jinhyung. Akhirnya perjodohan Baekjong dan Misil pun dibatalkan karena Maya yang sedang mengandung. Di kereta, Maya bercerita tentang bagaimana pisau tersebut digunakannya untuk memotong tali saat di dasar laut. Mula-mula Baekjong mengucapkan terima kasih kepada Muno. Mengetahui Baekjong kini punya Muno dan Euljae, Baekjong pun meminta bantuan Muno dan Euljae agar selalu setia mendampingi dalam memimpin Silla. Malamnya, Misil kemudian menanyakan kepada Muno tentang petunjuk yang selama ini dicarinya. Muno mengungkapkan bahwa sebelum ketujuh bintang belum menjadi 8, maka Misil tak akan tertandingi. Mendengar hal tersebut, Misil pun terus berpikir tentang arti petunjuk tersebut. Singkat cerita, Maya kini hendak akan melahirkan. Mula-mula dia diperiksa oleh tabib handal. Tabib tersebut kaget setelah memeriksa denyut nadi Maya. Tabib tersebut pun lalu memberitahu kejadian tersebut kepada ibu Misil. Sang ibu lalu menceritakan kepada Misil bahwa bayi yang ada di dalam kandungan Maya akan terlahir kembar. Faktanya, sebuah peramal hebat meramalkan bahwa jika keturunan raja melahirkan bayi kembar, maka raja tidak akan pernah lagi mempunyai anak laki-laki dari perempuan tersebut. Dalam artian garis keturunan laki-laki akan terputus selamanya. Persalinan untuk Maya melahirkan sedang dipersiapkan. Maya tengah bersiap-siap di ruangan tanpa ditemani seorang suami. Sementara Maya melakukan proses persalinan, Misil tampak harap-harap cemas menunggu kelahiran anak Maya. Tentu saja Misil akan memanfaatkan kelahiran kembar sang raja untuk digunakannya kembali mencalonkan permaisuri. Sebagai alasan, Misil akan memberikan garis keturunan laki-laki karena Maya sudah ada dalam ramalan tidak akan pernah melahirkan penerus raja. Waktu itu, Baekjong harap-harap cemas menunggu kelahiran anak pertamanya. Sementara di ruang persalinan, tampak Maya berjuang sekuat tenaga hingga bayinya pun keluar perempuan. Baekjong masuk dan tampak begitu gembira. Baekjong menyuruh tabib dan yang lainnya agar meninggalkan ruangan. Saat di dalam bersama sang istri dan Iem, tampak Baekjong begitu bahagia melihat tanda lahir milik anaknya tersebut sama seperti yang dimiliki oleh Baekjong. Sebuah tanda lahir berwarna hitam kecil yang menempel di antara kuping dan leher. Tak lama kemudian Maya kesakitan. Setelah dicek oleh Iem, ternyata dalam rahim Maya masih terdapat satu bayi lagi. Baekjong yang khawatir seluruh orang mengetahui bayi kembar dari Maya, akhirnya mau tidak mau dirinya menyuruh Iem agar menangani persalinan kali ini. Sementara ibu Misil diberitahu oleh bidan bahwa bayinya masih ada satu lagi. Mendengarnya, kelompok Misil pun mengerahkan seluruh pasukan untuk mengelilingi istana agar anak tersebut tidak dibawa lari. Karena mereka tahu bahwa bayi tersebut pasti akan ditutup-tutupi. Muno yang bersiaga di luar diberikan petunjuk berupa bintang utara yang dinantinya bertambah satu lagi. Hal itu berbarengan dengan anak terakhir yang dilahirkan oleh Maya. Ya, Muno berkesimpulan bahwa bayi tersebutlah yang bisa melawan Misil. Muno yang khawatir bayi tersebut akan terancam oleh Misil, dia pun lantas bergegas pergi hendak menemui Baekjong. Baekjong yang ada di ruangan memaksa istrinya agar mau merelakan anaknya sementara disembunyikan terlebih dahulu. Baekjong lalu menyelipkan pisau pemberian dari Raja Jinhyung ke dalam pakaian bayi terakhirnya tersebut. Rencananya Baekjong menyuruh Iem agar membawa lari bayi tersebut. Saat hendak dibawa lari, terdengar suara seseorang memanggil dari balik pintu. Dan part 1 pun berakhir.